semua, hari ini kita mau belajar tentang tubuhku milik Tuhan. Sebelum kita belajar bab tubuhku milik Tuhan, bab 6, kita mau berdoa. Untuk mengawali doa kita mau menyanyi tanganku kupakai untuk memuji Tuhan. Tanganku hendak kupakai untuk melayani Tuhan, kakiku kugunakan ikut jalan Tuhanku, mataku kulihat Dia untuk mendengar suaranya, hatiku ku bersedia, percayalah padanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang tubuhku milik Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anggota tubuh kami, agar kami dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dasar dari pelajaran kita hari ini didasari dengan Alkitab, Keluaran pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 21, dan kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ke 10. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat ke-17 dan Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-39 ya. Nah, kita hari ini bagian 1 belajar tentang Miriam. Nah, Miriam ini memuji Tuhan. Nah, kenapa Miriam memuji Tuhan? Di sana ada cerita tentang bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa dan bersama dengan bangsa Israel yang lainnya. Nah, ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel ini harus menyeberangi Laut Tiberau. Laut Tiberau. Ketika mereka sampai di Laut Tiberau, nah mereka berpikir mau lari kemana ketika mereka harus ada di pinggiran laut. Mereka tidak bisa menyeberang tanpa menggunakan alat. Tetapi karena Fir'aun dan tentara terus mengejarnya, ya, tentara Fir'aun, tentara Mesir mengejarnya, Musa memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan saat itu Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan apa yang diminta oleh Musa. Nah, bangsa Israel bersama-sama mulai bersungut-sungut. Tetapi mereka marah kepada Musa. Tetapi apa yang terjadi? Sebagai seorang pemimpin, Musa terus berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan bertindak. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkat supaya membelah Laut Tiberau, dan saat itulah mereka bersama-sama menyeberangi Laut Tiberau, dan Laut Tiberau tadi terbelah menjadi 2 dan air tadi menjadi seperti dinding, sehingga mereka bisa berjalan terus sampai kepada daratan. Dan akhirnya mereka terus dikejar oleh bangsa Mesir bersama dengan tentaranya Fir'aun. Ketika itu Tuhan menenggelamkan mereka bersama kuda-kuda keretanya, dan mereka tidak ada yang selamat. Maka Miriam bersama dengan bangsa Israel memuji Tuhan, berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena mereka telah selamat dari kejaran
tentara Firaun. Nah, Firaun adalah raja yang sangat kejam, sangat bengis. Makanya dia memperbudak bangsa Israel agar bangsa Israel terus dipekerjakan. Tetapi Musa sebagai seorang pemimpin, dia membawa bangsanya untuk keluar dari perbudakan, dan Tuhan memberkati mereka. Dan mereka bersama-sama dengan Miriam memuji-muji Tuhan, dan mereka tidak merasa takut lagi karena mereka berseru berdoa kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam keadaan suka ataupun duka, karena tubuh kita adalah milik Tuhan dan Tuhan menciptakan kita itu sempurna adanya. Gunakanlah anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Bagian 2, kita belajar tentang Petrus berjalan kaki memberitakan Injil. Nah, Petrus salah satu murid Yesus, ya. Salah satu dari 12 murid Yesus, ya. Dari 12 murid Yesus. Nah, di sana Petrus bersama dengan murid-murid Yesus yang lain bersama-sama memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu memberitakan kabar sukacita. Nah, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan Petrus menjadi rasul yang memberitakan Injil Kristus. Nah, dia berjalan kaki berkeliling dari desa-desa ke kota-kota untuk memberitakan kabar sukacita, dan dia bersaksi kepada siapa saja yang ditemui. Bersaksi itu bercerita, ya, menyampaikan kabar sukacita. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus. Nah, banyak orang yang disembuhkan ketika bertemu dengan Petrus. Yang orang-orang sakit bertemu dengan Petrus, banyak yang disembuhkan. Nah, banyak juga yang menjadi percaya kepada Kristus karena mau mendengarkan, menerima Yesus dalam hati untuk percaya. Nah, pada suatu saat Petrus berjalan sampai ke gerbang kota indah, ya. Di sana terdapat orang yang lumpuh kakinya. Lumpuh itu tidak bisa berjalan, nah. Dan orang tadi berteriak untuk minta tolong, ya. Di sana orang lumpuh tadi yang lumpuh sejak lahir, setiap hari dia meminta-minta sedekah. Artinya mengemis, nah, ya, meminta-minta sedekah, orang itu mengemis. Nah, setiap hari ia meminta sedekah dan dia mengharapkan belas kasihan dari banyak orang. Nah, ketika itu Petrus berjalan dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Itu isi dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 bunyinya, "Tetapi," kata Petrus, "emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu." Dan orang lumpuh itu berdiri dan berjalan dan mengikuti Petrus sambil memuji Tuhan. Dan banyak orang yang melihatnya menjadi percaya. Dan Petrus memuliakan Tuhan dengan berjalan kaki, menggunakan kakinya, memberitakan Injil, dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan jangan lupa kita gunakan kaki kita untuk melayani Tuhan. Kita pergi ibadah ke gereja setiap hari Minggu, sekolah Minggu, mendengarkan cerita melalui live streaming, mendengarkan
video-video yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru kalian dengan baik. Baik kaki, tangan, mata, telinga, mulut kita gunakan dengan baik. Bagian yang ketiga, kita belajar tentang Paulus menulis surat untuk jemaat. Banyak jemaat yang dilayani oleh Paulus. Namun sebelum Paulus percaya kepada Yesus, dia adalah orang yang jahat, suka membunuh, suka menghina, bahkan suka menghakimi sendiri orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia sebenarnya adalah orang yang terpelajar, orang yang pintar. Namun ketika dia menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan dan perjalanannya menuju ke Damsyik, Tuhan menjumpai Saulus. Dan ketika dalam perjalanannya matanya mengalami kebutaan dan Saulus jatuh rebah ke tanah sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan sesudah itu Saulus menjadi buta matanya, dan disitulah Saulus menjadi percaya kepada Yesus. Dan namanya bukan lagi menjadi Saulus, tetapi Paulus. Dan Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil, menceritakan kabar sukacita, berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dan menulis surat kepada jemaat-jemaat, baik kepada jemaat di Korintus, di Filipi, di Galilea, di Roma, Efesus, bahkan di Kolose, dan banyak surat yang dia tulis untuk jemaat-jemaat yang dia kasihi. Dan Paulus menulis surat itu kepada mereka karena dia begitu mengasihinya, ya. Paulus mengasihinya, dan di sana Paulus begitu yakin bahwa Allah selalu menyertainya ketika dia sudah percaya. Dan Paulus dia bekerja sebagai tukang tenda, membuat tenda, ya. Dan tenda tadi dia jual untuk mencukupi kebutuhannya dalam pelayanannya. Bahkan bukan untuk kebutuhan dia sendiri, tetapi untuk menolong orang lain juga. Dan untuk membiayai pelayanannya dia tidak bergantung dengan orang lain, tetapi dari hasil penjualan tenda yang dia buat. Paulus mengenalkan kasih Kristus kepada orang lain, dan dia mengajak orang lain, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena Paulus. Dan bagaimana dengan kita semua? Kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Kita gunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Gunakan tangan kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian 4, kita akan belajar tentang Maria tekun mendengarkan ajaran Yesus. Maria ini, mereka memiliki saudara, yaitu Marta. Maria dan Marta ini juga punya saudara laki-laki, namanya Lazarus. Nah, di sini kita akan belajar tentang Maria dan Marta. Nah, Maria ini dia lebih banyak mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, dan pada waktu itu, ya, ketika mereka bersama-sama, ketika Yesus datang ke rumahnya, ya, semuanya adalah karena Kristus. Yesus mengasihi Maria dan Marta. Nah, pada waktu Yesus mengunjungi Maria dan Marta, Maria memilih untuk duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, ajaran-ajaran Yesus yang dia dengarkan. Sementara
Marta sibuk, dia masak, mempersiapkan semuanya untuk mereka bisa makan bersama-sama. Nah, Maria duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Dan ketika itu Marta meminta kepada Yesus agar menyuruh Maria untuk bersama-sama membantu, menolong, menyiapkan makanan yang akan mereka masak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa seperti Maria dan Marta? Tetapi Tuhan Yesus menjawab pada Marta, "Marta, Marta, engkau jangan khawatir, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya." Banyak orang yang suka berbicara, tetapi tidak semua orang suka untuk mendengarkan. Nah, Maria mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, sementara Marta lebih memilih untuk menyiapkan makanan. Tetapi hal itu bukanlah berarti hal yang dilakukan Marta tidak baik, ya. Menyiapkan makanan itu baik, ya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Maria itu juga baik, ya. Kita pun ingin menggunakan telinga, tangan, kaki, mulut kita dengan baik dan benar. Mata kita gunakan untuk melihat, melakukan yang baik, ya. Bagaimana kita mendengarkan perintah ibu, kita mau mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ayah ibu kita. Bagaimana kita mau mendengarkan, menghargai orang tua kita melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan. Apa melalui tubuh kita yang kita lakukan untuk melakukan pekerjaan yang ada pada kita. Dan dengan cara itulah Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana kita harus memilih yang terbaik dalam hidup kita. Apakah kita akan gunakan anggota tubuh kita dengan sesuatu yang tidak baik? Itu adalah pilihan. Kita gunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Bagian 5, kita akan belajar tentang Zakius menerima Yesus. Nah, Zakius, masih ingat anak-anak tentang Zakius? Zakius adalah orang yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai. Ada lagunya, Zakius orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus pandang pohon ara, "Hai Zakius, turunlah, aku menginap di rumahmu." Nah, di sini ceritanya Zakius adalah bekerja sebagai pemungut cukai, pemungut pajak. Apa yang dilakukan Zakius itu tidak sesuai dengan perintah pada saat itu atau undang-undang pemerintahan saat itu. Zakius memungut cukai tidak seharusnya, tetapi dia memungut cukai, meminta lebih banyak dari yang seharusnya dia pungut. Makanya Zakius menjadi orang yang berdosa. Tetapi bagi orang Yahudi, pemungut cukai adalah orang berdosa. Kenapa? Seperti ibu katakan tadi, karena memungutnya tidak sesuai. Dia memungut lebih banyak dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, Zakius ingin melihat Yesus ketika Yesus datang ke Yeriko. Nah, karena badannya pendek, tubuhnya pendek, maka ketika Yesus datang, dia berlari ke sana kemari ingin melihat Yesus, tidak bisa karena Tuhan Yesus dan orang-orang yang lain badannya tinggi, tetapi
Karena Sakeus badannya pendek, maka Sakeus tetap menerima dan melakukan apa yang dia mau. Dan Sakeus berjalan ke sana kemari dan akhirnya memanjat pohon. Ketika memanjat pohon, dia baru bisa melihat Yesus. Nah, disitulah Sakeus mulai, oh, itu yang namanya Yesus. Dan semua yang dilakukannya dia akui di hadapan Tuhan. Dan Sakeus sangat gembira menyambut Yesus di rumahnya. Karena di mana tadi dia harus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus secara langsung. Dan bahkan mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan ketika itu Sakeus percaya kepada Yesus dan seisi rumahnya percaya dan diselamatkan. Sakeus menerima Yesus, bahkan dia ingin supaya Yesus ke rumahnya. Dan bagaimana dengan kita? Akan kita persembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Dan tubuhku adalah milik Tuhan, dan hidupku juga kita gunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bagian 6, kita belajar narwastu untuk Tuhan Yesus. Nah, saat itu ceritanya tentang Yesus yang diberi minyak narwastu oleh Maria. Nah, ketika Yesus sedang berkunjung ke rumah Simon, datanglah seorang perempuan yang bernama Maria tadi membawa minyak narwastu. Dan minyak narwastu ini dipakai untuk menyeka kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang. Kenapa dia harus meminyaki Yesus di kakinya dengan menyeka rambut, dengan menggunakan rambutnya? Karena minyak narwastu saat itu adalah minyak yang sangat mahal harganya. Nah, pada waktu itu yang bisa membeli minyak narwastu adalah hanya orang kaya. Nah, sementara orang yang kurang mampu, mereka tidak mampu untuk membelinya karena harganya sangat mahal. Nah, pada waktu itu hanya orang kaya saja yang bisa memilikinya dan karena harganya sangat mahal. Tetapi perempuan tadi yang bernama Maria, ya, tidak berpikir sampai ke situ. Karena apa? Dia mau bertemu dengan Yesus dan dia mau menyeka kakinya dengan rambut yang dibasahi dengan minyak narwastu tadi. Nah, karena apa? Karena perempuan tadi adalah perempuan berdosa. Supaya apa? Supaya dia supaya diampuni oleh dosanya karena perbuatan yang dia lakukan. Nah, dia mau berkorban untuk Tuhan Yesus dengan menyeka kakinya dengan minyak narwastu, dengan rambutnya yang panjang. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hatinya, dan dia menggunakan hartanya, menggunakan tubuhnya untuk melayani Tuhan, yaitu menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu dan tangan yang digunakan, bahkan rambutnya untuk menyekanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menggunakan anggota tubuh kita, pemberian Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik? Kita tidak perlu membeli minyak narwastu, yang sangat mahal harganya, tetapi kita menggunakan anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk kita bisa berkata-kata yang benar, yang sopan, yang baik.
Itu yang harus kita gunakan. Kita gunakan kaki kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Semua anggota tubuh kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dan kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap bisa menggunakan anggota tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk berbicara yang baik dan sopan, untuk mendengarkan suara-suara yang baik, untuk berjalan memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap anggota tubuh kami Tuhan untuk hal-hal yang baik dan benar. Dan kami menyerahkan kedua orang tua kami. Engkau berkati pekerjaan usaha mereka. Engkau berkati guru-guru kami. Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh anggota tubuh kami untuk kami dapat mempermuliakan nama Tuhan.